Selain itu, ada beberapa imager thermal. Meskipun 3 rusak, masih ada 5 yang dapat digunakan, dan 3 yang rusak mungkin dapat diperbaiki lagi jika bagian-bagiannya ditukar. Hamid dengan penuh semangat menyesap giginya dan berseru, orang-orang dari front Cataclysmic ini benar-benar kaya. Dia berkata, sial, apa gunanya uang? Aku masih mengalahkan mereka bukan? Ajudan buru-buru menambahkan, kami juga menyita sejumlah besar granat baru dari mereka yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Jenis granat baru? Ketika Hamid mendengar ini, dia mengerutkan kening dan bertanya, granat man-on-man macam apa? Cepat bawa ke saya. Ajudan itu buru-buru menyerahkan granat pembakar ala Amerika kepada Hamid. Hamid melihatnya, dan seluruh ekspresinya langsung menjadi ngeri. Granat pembakar semacam ini, dia telah melihatnya sebelumnya. Ketika selusin rekannya dikelilingi oleh pasukan musuh di dalam gua sempit, dan bukannya bergegas masuk, pihak lain langsung melemparkan 2 granat ini. Dengan hanya 2 dari mereka, selusin orang di dalamnya dibakar menjadi arang hitam. Pengalaman itu masih menghantuinya hingga saat ini. Saat itu, mereka menyebut senjata ini api iblis. Sekarang ketika dia melihat senjata semacam ini, dia masih memiliki jantung berdebar. Segera setelah itu, dia mengertakkan gigi dan mengutuk, binatang-binatang dari front bencana ini benar-benar kejam, mereka mencoba menggunakan senjata semacam ini untuk membakar kita hidup-hidup di benteng bunker. Mengatakan itu, dia mengutuk dengan marah lagi, binatang buas ini benar-benar pantas mati. Kami tidak pernah memprovokasi mereka dan tidak pernah memiliki konflik dengan mereka. Tetapi mereka datang ke negara kami dan memburu kami tanpa ampun. Sial, benar-benar bunuh mereka semua. Ajudan itu juga berkata dengan kemarahan yang sama, tentara bayaran dari front Cataclysmic ini adalah sekelompok sampah tanpa iman dan tanpa moral. Siapapun yang membayar mereka adalah tuan mereka, dan selama mereka membayar lebih banyak uang, mereka dapat membunuh kerabat mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri. Organisasi tentara bayaran jahat seperti ini harus dimusnahkan. Hamid berkata dengan suara dingin, kali ini, saya akan melepaskan sinyal ke front Cataclysmic, memberitahu mereka bahwa saya, Hamid, tidak mudah dikalahkan. Mengalami 2 pertempuran besar dalam 1 hari, hati Hamid berangsur-angsur berubah dari kegugupan dan ketakutan awal menjadi kegembiraan dan kegembiraan saat ini. Selain itu, ada juga semacam keterbukaan dan rasa sakit setelah benar-benar berpikiran terbuka. Dalam hatinya, dia mengerti bahwa dia telah membunuh 2 atau 3 ribu tentara bayaran dari front Cataclysmic 2 kali, dan telah sepenuhnya mengikat ikatan dengan Cataclysmic Front. Karena masalahnya telah sampai pada ini, lebih baik pergi ke hitam. Jadi, dengan ekspresi dingin, dia bertanya kepada letnannya, apakah medan perang sudah dibersihkan? Hampir. Ajudan berbicara, senjata dan peralatan yang dapat digunakan pada dasarnya telah dibersihkan. Baik. Hamid berkata dengan ekspresi muram, kumpulkan semua granat pembakar ini dan letakkan di tempat yang terpisah jauh dari personel. Senjata ini harus dibawa bersamamu sebagai upaya terakhir, apalagi dibawa ke tempat penampungan lain, pelanggar akan dikurung untuk waktu yang lama. 30 hari, ajudan segera berkata, oke komandan, saya akan memberikan perintah. Hamid mengangguk, dan kemudian mengambil granat pembakar dan mengulurkan tangan dan menarik cincin itu. Ajudan itu terkejut dengan tindakannya. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Hamid sudah melemparkan granat pembakar ke tumpukan mayat. Dengan ledakan, granat gelap itu meledak menjadi awan api yang kuat, yang menempel pada korpses dan terbakar dengan cepat pada suhu yang sangat tinggi. Yang mengejutkan semua prajurit adalah bahwa api dari ledakan granat ini tampaknya memiliki semacam kekuatan sihir. Selama sedikit menempel pada tubuh, itu bisa terus menyala sampai korpse dibakar menjadi arang hitam. Banyak tentara yang belum pernah melihat pemandangan seperti itu sama sekali dan bertanya,
senjata jahat macam apa ini? Hamid, dengan wajah hitam, berkata dengan suara dingin, ini adalah granat pembakar, yang diisi dengan napalm, fosfor putih, dan semua jenis zat agar-agar. Selama menempel di tubuh, ia akan terus menyala dan akan terus menyala. Dan tidak mati ketika bertemu air. Segera setelah itu, dia berkata dengan ekspresi muram, ajudan, lemparkan beberapa granat pembakar lagi ke sana, buat apinya lebih besar, lalu rekam videonya dan kirimkan ke semua orang besok. Saya ingin front bencana alam melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tentara mereka dibakar menjadi abu oleh senjata jahat mereka. Jika mereka masih berani datang dan menyerangku, nasibnya akan sama. Iya, ajudan memberi hormat dengan penuh semangat, dan kemudian segera menginstruksikan anak buahnya untuk melemparkan beberapa granat pembakar lagi. Setelah itu, dia mengeluarkan ponsel dan merekam semua rekaman ini. Usai video, ajudan menatap Hamid dan berkata, Panglima, kali ini kebijaksanaan dan rencanamu pasti akan tercatat dalam sejarah. Saya percaya bahwa ketika fajar menyingsing besok, semua saudara akan memuji Anda setelah mengetahui tentang hasil pertempuran Anda yang mulia. Hamid tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, saya benar-benar brilian. Berapa level saya tahu betul di dalam hati saya sendiri, saya masih hidup sekarang, terima kasih kepada saudara saya Renza. Jika bukan karena nasihatnya, kalian pasti sudah musnah bersamaku. Atau, kita akan dibakar sampai mati di benteng yang kita gali dengan tangan kita sendiri, menggunakan granat pembakar ini. Berbicara tentang ini, Hamid berkata, kalian cepat-cepat membersihkan medan perang dan kemudian kembali ke benteng masing-masing untuk terus menjaga perbatasan. Saya harus memanggil saudara Renza. Beritahu dia kabar baik. Ajudan itu berkata, Komandan, tidak pantas menelepon pada jam ini bukan? Apakah itu akan mempengaruhi istirahat Tuan Renza? Hamid memarahi, aku menyuruhmu membaca lebih banyak ketika kamu tidak ada hubungannya, tetapi kamu tidak melakukannya. Indonesia dan kami tidak berada di zona waktu yang sama. Kami sekarang pukul 3.30 pagi, dan ini sudah pukul 8.30 pagi di sana. Tama baru saja bangun dan berpikir bahwa Hamid pasti mengalami pertempuran besar dan sulit lainnya tadi malam. Namun, dia tidak khawatir. Karena dia tahu bahwa Hamid telah mengatur lebih dari 100 titik ledakan di seluruh pangkalan, yang sudah bisa disebut tingkat pertahanan yang jahat. Dengan tingkat pertahanan ini, mustahil bagi musuh untuk mengalahkannya. Seperti yang diharapkan, dia baru saja selesai sarapan, panggilan Hamid datang. Begitu panggilan masuk, Hamid berkata dengan penuh semangat, Saudara Renza, Anda benar-benar dewa. Mereka benar-benar mengirim sekelompok besar pasukan terjun payung di malam hari. Jika Anda tidak mengingatkan saya dan memberi saya solusi, saya pasti sudah lama mati. Mengatakan itu, dia memberi Tama laporan terperinci tentang hasil pertempuran tadi. Tama merasa terkejut setelah mendengarnya. Dia tidak terkejut bahwa Hamid akan menang, tetapi dia hanya tidak berharap bahwa dia akan menang secara komprehensif. Pemusnahan total 1.000 elit front bencana dan tidak ada satupun korban di pihaknya memang sangat luar biasa. Hamid berkata dengan penuh semangat, yang utama adalah ide Anda bagus. Setelah ledakan titik ledakan, pihak lain kehilangan semua kekuatan tempur hampir seketika. Ditambah lagi tentara kami menjaga jarak dari mereka dan menggunakan granat dan bahkan mortir untuk menutup pintu, jadi kami tidak memberi mereka kesempatan untuk membalas tembakan sama sekali. Tama tertawa, saya baru saja membuat rencana, terutama karena kalian bisa mengimplementasikannya dengan sempurna. Mengatakan itu, Tama bertanya lagi, 2 pertempuran kemarin seharusnya mengisimu dengan banyak senjata dan peralatan kan? Hamid berkata seenaknya, Kakak, aku akan melapor padamu.
Anak-anak front ini sangat kaya sehingga peralatan mereka tidak sebanding dengan marinir AS atau bahkan Navy SEAL. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.